Istri yang tak dianggap. Bab 38. Andreas berjalan mondar-mandir di depan ruang rawat UGD. Pria tampan itu merasa sangat ketakutan. Tangan Andreas bergetar karena merasa khawatir. Masih teringat wajah pucat pasi Aluna. Pria itu takut bila sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya. Aku mohon bertahanlah sayang. Maafkan aku yang udah buat kamu jatuh sakit. Andreas menyogar rambutnya ke belakang. Tenang, An. Semuanya akan baik-baik saja. Ujar Meli berusaha menenangkan sahabatnya itu. Gimana aku bisa tenang, Mel? Aluna kesakitan di sana. Balas Andreas dengan suara yang parau. Tak berselang lama, dokter keluar dari ruangan UGD, membuat Andreas langsung menanyakan keadaan Aluna. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tanya Andreas cepat. Telah terjadi kontraksi ringan pada kandungan istri Anda. Jangan buat beliau tertekan atau terlalu banyak pikiran. Karena itu dapat membuat stres pikirannya, sehingga membuat kandungannya rentan terhadap kontraksi. Terlebih lagi istri Anda pernah mengalami keguguran. Dokter tersebut menjelaskan secara terperinci, termasuk tentang vitamin dan pola makan Aluna yang harus benar-benar dijaga. Andreas bernapas lega karena wanita yang ia cintai dan anaknya baik-baik saja. Terima kasih, dok. Saya akan menjaga istri saya dengan baik ke depannya. Sekarang, apa bisa saya menjenguknya? Tanya Andreas penuh harap tak sabar ingin bertemu dengan Aluna. Silakan, Tuan. Andreas masuk ke dalam ruang UGD. Pria tampan itu mengayunkan langkahnya mendekati berangkar tempat Aluna beristirahat. Dia mengusap lembut pipi Aluna yang semakin cabi. Wanita itu terlihat sangat damai dengan mata yang terpejam. Kamu cantik pakai hijab. Puji Andreas pelan seraya mengusap puncak kepala Aluna yang dilapisi kain. Dia tak menyangka Aluna yang dulunya suka berpakaian seksi, kini telah bertransformasi menjadi wanita yang berpakaian tertutup. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya karena kejahatan yang pernah diperbuatnya. Karena kita tidak tahu kepada siapa Allah memberikan hidayahnya. Istilah tentang segemuk-gemuknya ikan tetap memiliki tulang, dan sekurus-kurusnya ikan tetap memiliki daging itu benar. Artinya, seburuk-buruknya orang pasti memiliki sifat baik, dan sebaik-baiknya orang pasti memiliki sifat jahat. Hanya saja, Andreas tak menyangka Aluna akan berubah dalam jangka waktu 5 bulan. Andreas duduk di kursi penjaga yang terletak di samping berangkar. Pria tampan itu menggenggam tangan Aluna lembut. Kepergianmu membuat aku tahu apa artinya kehilangan. Ternyata benar apa kata orang. Kalau terkadang kita harus sampai pada titik kehilangan agar mengerti arti kehadiran, kasih sayang, dan kenyamanan. Aku benar-benar mencintai kamu, sayang. Aku menyesal dan berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku akan menjaga kamu dan anak kita. Akan aku bahagiakan kamu sampai kamu lupa kalau aku pernah menyakitimu. Andreas mengecup punggung tangan Aluna lembut. Pria tampan itu meneteskan air matanya karena merasa bahagia. Allah masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah ia lakukan pada Aluna. Takdir masih mempertemukan dirinya dengan Aluna. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita, sayang. Mulai saat ini, hanya akan ada aku, kamu, dan anak kita. Ujar Andreas mencium punggung tangan Aluna. Semalaman penuh Andreas menjaga Aluna. Wanita itu baik-baik saja. Dokter mengatakan Aluna terlalu lelah pikiran dan fisik, sehingga membuat wanita itu tak kunjung bangun. Suara lenguhan keluar dari mulut Aluna, membuat Andreas yang terlelap di dekatnya pun langsung terjaga. Pria itu tak betul-betul tidur, karena dia sangat takut bila Aluna pergi meninggalkannya lagi. Sayang, kamu sudah bangun. Apa yang kamu inginkan? Air? Di mana ini? Tanya Aluna pelan dengan suara yang masih lemah. Wanita itu masih belum sadar sepenuhnya. Bahkan dia tak mempermasalahkan Andreas yang menciumi seluruh permukaan wajahnya. Di rumah sakit, sayang. Ujar Andreas tersenyum senang. Bayiku. Aluna menyentuh perut buncitnya khawatir. Bayi kita baik-baik saja, sayang.
balas Andreas yang merasa terharu melihat Aluna begitu mengkhawatirkan calon bayi mereka. Andreas ingin mengelus perut Aluna, namun wanita itu segera menepis tangan Andreas. "Jangan menyentuhku," sergah Aluna dingin dengan suara lemah. Ya Allah, Luna, belum juga seminggu kamu pergi dari aku, udah masuk rumah sakit. Dengus Vero seraya mengayunkan langkahnya tergesa-gesa di lorong rumah sakit. Setelah kepergian Aluna, Vero segera meminta bantuan sahabatnya yang satu sekolah dulu. Sahabat Vero telah menjadi seorang intelijen negara. Perangai Vero yang baik dan tulus meski memiliki mulut pedas, memudahkan pria itu memiliki banyak sahabat yang tulus padanya. Betapa kagetnya ketika sahabat Vero melacak nomor ponsel Aluna yang ternyata di rumah sakit. Setelah mendapatkan kabar dari sahabatnya, Vero segera meluncur ke rumah sakit. Dalam hati pria itu tak berhenti mendoakan Aluna dan bayinya agar baik-baik saja. Terbesit rasa bersalah karena kerap kali berkata pedas pada Aluna. Namun pria itu tak bisa mengubahnya karena itu sudah menjadi kepribadiannya. Benar dikatakan benar dan salah dikatakan salah. Ya Allah, Luna, belum juga seminggu kamu pergi dari rumah, tapi udah masuk rumah sakit aja. Kalau sampai setahun, entah kamu bakal masuk kubur. Vero menggerutu dengan perasaannya yang gelisah. Dia mengayunkan langkah kakinya tergesa-gesa di lorong rumah sakit, sehingga tidak sengaja merendang ember yang berisikan air pel. Astagfirullah. Vero terkejut. Pria itu merasa bersalah karena telah membuat lantai rumah sakit yang nyaris bersih itu kembali kotor. Maaf, Mbak, sini saya bantu. Vero ingin merebut pel yang dipegang oleh seorang wanita cantik memakai seragam cleaning service. "Tidak usah, Tuan. Ini memang sudah tanggung jawab saya. Salah saya juga karena menaruh ember di tengah jalan," ujar wanita itu tersenyum ramah ke arah Vero. Tidak usah, Mbak. Jangan merasa nggak enak, karena ini kesalahan saya. Saya yang sudah buat ini kotor. Berarti saya juga yang harus membersihkannya. Jangan melarang saya. Berdosa bagi saya bila memberatkan pekerjaan orang lain. Vero tidak terima. Pria itu masih tetap kekeh ingin bertanggung jawab. Ilmu agama yang ia pelajari bukan hanya sampai di kepala, melainkan juga di hati. Dia akan merasa sangat berdosa bila telah memberatkan pekerjaan orang lain. "Tapi Tuan..." Tidak masalah. Jangan merasa tidak enak hati. Setiap orang harus memiliki rasa tanggung jawab, bukan? Berani mengotori, maka harus berani membersihkannya. Vero tersenyum ramah lalu dengan santainya dia membersihkan lantai yang berair itu. Vero sangat serius. Dia memang mengkhawatirkan Aluna dan ingin segera bertemu dengan wanita itu. Namun dia tidak boleh abai terhadap kesalahannya. Wanita itu tersenyum haru. Dia tak menyangka ada sosok pria tampan dan baik seperti Vero. Biasanya, orang-orang akan melewati begitu saja tanpa memikirkan betapa lelah wanita itu membersihkan lantai. Setelah selesai, Vero langsung mengembalikan pel pada wanita itu. Sekali lagi maafkan saya, Mbak. Saya sedang buru-buru, ujar Vero tersenyum tulus. "Saya yang seharusnya berterima kasih, karena Tuan mau memudahkan pekerjaan saya. Bahkan sekarang lantainya sudah bersih." Barang siapa yang mempermudahkan urusan orang lain, maka dia adalah salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Itulah ajaran Islam, Mbak. Kalau begitu saya pamit, ujar Vero lalu beranjak pergi meninggalkan wanita itu yang termangu mendengar ucapan Vero. "Pria yang soleh," gumamnya pelan. Vero berdiri di depan pintu ruang inap Aluna. Pria tampan itu ingin masuk, namun diurungkan karena mendengar suara percakapan Andreas dan Aluna. "Berapa banyak kesempatan yang telah aku berikan, tapi tidak kamu gunakan dengan baik, An. Aku lelah. Kamu gak berubah." Sayang, aku janji ini yang terakhir. Aku akan benar-benar mencintaimu dan menjaga kamu dan anak kita. Aku gak sanggup kehilangan kamu lagi. Sudah cukup 5 bulan aku hidup tanpa gairah karena kehilangan kamu. Sudah cukup aku jauh dari Vino, dari daging aku sendiri karena kesalahan aku. Sekarang tidak lagi. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Vero yang mendengarnya pun menghela napas berat. Pria tampan itu memantapkan hatinya untuk masuk karena perdebatan antara Andreas dan Aluna semakin panas. Bismillah. Kumam Vero seraya membuka pintu. Assalamualaikum. Andreas dan Aluna langsung menoleh ke arah pintu. Mata Aluna terbelalak ketika melihat sosok Vero tersenyum ke arahnya. Sedangkan Andreas termangu menatap pria yang pernah ia temui itu. Dia? Kumam Andreas terkejut.
Kenapa bisa sakit? Tanya Vero lembut saat sudah berdiri di dekat berangkar Aluna. Enggak kenapa-napa kok. Perutku cuma kram biasa aja. Balas Aluna gugup. Wanita itu merasa tak enak hati pada Andreas. Saat ini perasaan Aluna benar-benar kacau. Dia ingin terlepas dari Andreas. Namun dia juga tak bisa kembali pada Vero. Kamu siapa? Tanya Andreas yang dari tadi diam saja memperhatikan interaksi Aluna dan Vero. Aku temannya Aluna. Bisakah kamu keluar dulu? Aku ingin berbicara empat mata dengan Aluna. Pinta Vero membuat Andreas mengepalkan tangannya erat. Pria tampan itu ingin marah, namun dia sadar akan posisinya saat ini. Andreas tak menjawabnya. Pria itu segera mengayunkan langkahnya keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan Aluna dan Vero. Kenapa nggak mau rujuk saja? Tanya Vero seraya mengempaskan bokongnya di kursi penjaga. Aku tidak ingin mengulangi kembali kisah lama. Kalau aku beri Andreas kesempatan lagi, tidak menutup kemungkinan dia mengecewakanku lagi. Ujar Aluna seraya menatap nanar langit-langit ruang inapnya. Tapi menurutku, dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Luna. Aku bisa lihat penyesalan di matanya. Dia juga mencintaimu. Apalagi sebentar lagi anakmu akan lahir. Dia butuh sosok ayah. Balas Vero berusaha memberikan pengertian pada Aluna. Pria tampan itu ingin Aluna rujuk dengan Andreas. Lalu bagaimana dengan perasaan Vero? Jawabannya Vero tidak mencintai Aluna. Dia hanya menyayangi wanita itu saja. Meski tak dapat dipungkiri bahwa dia juga merasa nyaman bersama dengan Aluna. Tapi terkadang Allah sengaja memisahkan seorang istri dari suaminya, agar keduanya bisa merenungi apa artinya kebersamaan, apa itu rindu, dan apa itu arti dari sebuah kehadiran. Segala sesuatu akan terasa indah dan berharga bila dia sudah hilang. Itulah yang Andreas rasakan. Dia benar-benar merasa kehilanganmu. Terlebih lagi, dia yang menjadi penyebab kepergianmu. Dia pasti sangat-sangat menyesal. Dia juga sudah sadar kalau cintanya pada kamu itu besar. Dengar, Luna. Orang yang sudah merasakan apa itu kehilangan, dia akan lebih menghargai apa arti dari sebuah kehadiran. Rujuklah dengan Andreas. Beri kesempatan padanya sekali lagi. Jangan mau ikut bujuk rayu setan yang menyuruhmu untuk berpisah dengan Andreas. Karena sesungguhnya, perpecahan dalam rumah tangga itu adalah hal yang paling digemari setan. Setan akan tertawa bahagia bila melihat anak Adam dan Hawa bercerai. Vero berkata bijak berharap Aluna mau mendengar sarannya. Dia tahu wanita itu juga masih sangat mencintai mantan suaminya. Aluna meneteskan air matanya. Dia membenarkan apa yang Vero ucapkan, namun rasa kecewanya pada Andreas masih ada. Aku hanya tidak ingin kecewa lagi, Vero. Aluna berkata dengan suara yang serak. Tenang saja. Kalau nanti dia kembali menyakitimu, aku sendiri yang akan menghajarnya dan membawamu pergi ke tempat yang tidak bisa dikapainya. Balas Vero sungguh-sungguh. Andreas yang mendengar pembicaraan Vero dan Aluna di balik pintu pun meneteskan air matanya. Dia tak menyangka Aluna memiliki trauma terhadap dirinya. Aluna takut dikecewakan oleh dia lagi. Andreas sadar bahwa terlalu sering dia mengecewakan Aluna. Selama ini dia terlalu nyaman dengan sikapnya yang pelin-pelan, karena Aluna selalu mau memaafkan dan memberikan kesempatan untuknya berubah. Namun setelah wanita itu pergi dari kehidupannya, semua terasa hampa. Pintu terbuka. Vero menatap datar Andreas yang berdiri di dekat pintu, seraya menyandarkan tubuhnya di dinding. Bisa kita bicara sebentar? Tanya Vero. Vero mengajak Andreas untuk berbicara di taman rumah sakit. Keduanya duduk berhadapan. Vero menatap datar Andreas, sedangkan pria itu menatap dingin Vero. Masih jadi tanda tanya dalam hatinya tentang siapa Vero sebenarnya. Mengapa pria itu mengaku sebagai suami Aluna saat pertama kali mereka berjumpa? Bila benar Vero memiliki hubungan khusus dengan Aluna, maka Andreas akan berusaha untuk memperjuangkan Aluna. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Andreas serius menatap tajam Vero. Aku hanya pria biasa yang tidak sengaja bertemu dengan istrimu dalam keadaan yang tidak mengenakan. Vero menceritakan saat dia bertemu Aluna pertama kali, yaitu saat Aluna dilecehkan di muka umum, hingga dia mengikuti mobil Aluna yang kala itu melaju dengan kecepatan tinggi. Sampai saat Vero merawat Aluna dan menikahi wanita itu secara siri, meski pernikahan mereka tidak sah di mata agama.
Aluna dilecehkan. Andreas terkejut mendengar fakta yang baru saja ia ketahui itu. Benar. Sangat banyak para haters yang mempunyai niat jahat padanya. Itulah sebabnya aku menyuruh Aluna memakai cadar. Ujar Vero santai membuat hati Andreas terasa sangat sesak. Ingin rasanya pria tampan itu menenggelamkan dirinya ke dalam lautan. Ia tak menyangka apa yang diceritakan oleh bawahnya dulu itu benar adanya. Suami macam apa aku ini? Kumam Andreas pelan. Suami yang tidak becus menjadi imam bagi istrimu sendiri. Andreas menatap lekat wajah tampan Vero yang tampak menatap tajam dirinya. Kamu adalah suami pelin-pelan. Tidak becus menjaga istrimu sendiri. Buta akan tanggung jawabmu sendiri. Karena tertutup bakti muslihat pada ibumu sendiri. Benar bahwa seorang anak harus berbakti pada orang tuanya sendiri. Namun bila seorang anak telah berkeluarga, dia juga harus membedakan mana bakti dan mana kewajibannya sebagai seorang suami atau istri. Prioritas seorang anak akan terbagi menjadi dua setelah menikah. Kita sebagai anak harus bisa mengimbangi keduanya itu agar tidak ada yang tersakiti. Karena banyak sekarang anak yang lupa baktinya pada ibunya, karena terlalu lalai dengan keluarga barunya. Tak sedikit juga anak yang hancur pernikahannya, karena terlalu fokus akan baktinya pada orang tua, sehingga dia melupakan tugasnya sebagai seorang suami. Terkadang, sebuah pernikahan itu hancur bukan karena orang ketiga, tapi karena orang dalam. Aku tidak menyalahkanmu yang ingin berbakti pada ibumu dengan cara menceraikan Aluna yang kata ibumu bukan menantu baik. Akan tetapi, seharusnya kamu menyelidiki dulu. Apa benar istrimu bukan menantu yang baik? Atau itu cuma bualan ibumu saja yang tidak ingin memiliki menantu seperti Aluna? Karena tidak sesuai dengan kriterianya. Andreas terdiam. Pria itu mendengar baik-baik setiap ucapan yang keluar dari mulut Vero. Ia tak berniat menyanggah karena sadar bahwa apa yang keluar dari mulut Vero itu benar. Tugas suami itu bukan hanya memberi nafkah lahir dan batin, tapi juga harus bisa melindungi hak-hak istri dan anak-anak kita. Begitu juga dengan lisan. Kita harus benar-benar memilah setiap kata yang ingin kita ucapkan. Karena salah sedikit saja, itu bisa berakibat fatal. Contohnya kata talak. Jangan main-main. Seorang istri mengucapkan kata talak 1000 kali itu tidak akan memutuskan ikatan suami istri. Akan tetapi, satu saja kata talak yang keluar dari mulut suami, maka detik itu juga, ikatan yang sudah terjalin bertahun-tahun itu putus. Vero bangkit dari duduknya. Dia menepuk pundak Andreas membuat pria itu mendongak menatapnya. Kalau suatu saat nanti terjadi kesalahpahaman di antara kalian, segera beri pemahaman pada istrimu, agar tidak terjadi kesalahan. Kalau suatu saat nanti, ada tingkah istrimu yang tidak kamu sukai, maka tegur dia dengan cara lembut. Karena istri itu terbuat dari tulang rusuk. Mereka tidak diciptakan dari tulang kaki untuk kita injak-injak. Bukan juga dari tulang kepala untuk memimpin kita. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau dipaksa lurus, dia akan patah. Begitu juga dengan istri. Dibentak sedikit saja, mereka akan sedih dan murung. Setelah mengucapkan itu, Vero pergi meninggalkan Andreas yang sedang mencerna setiap nasihat Vero. Benar, jodoh itu adalah cerminan diri. Tapi ada juga orang baik dapat pasangan orang jahat. Contohnya Firaun. Istrinya Asia cantik dan baik banget. Tapi kok dapat suami macam Firaun? Jawabannya adalah, baik menurut Allah, berbeda dengan baik menurut manusia. Rupanya alasan dibalik itu, Asia lah yang menolong Nabi Musa. Pada saat itu ingin dibunuh oleh Firaun. Dia juga yang merawat Nabi Musa seperti anaknya sendiri. Begitu juga dengan kita. Kita merasa baik tapi kenapa dapat pasangan jahat? Boleh jadi Allah ingin memberikan kita misi untuk membimbing pasangan kita agar jadi orang baik. Bersambung.